Ciklit tuh ada. Halo, salam Esaplo. Oke, jadi gue di sini gue nggak sendiri, gue collab bareng sama Om Esaplo. Ya. Oke, Om Esa mau ngomong buat gue? Halo, ketemu lagi di Esaplo. Oke, mantap. Ya. Ya udah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, baik. Baik. Insya Allah baik-baik semua ya. Ya, ini Oke. ada di Bandung nih kita. Ya. Nah, kita lagi di Bandung sekarang. Nah, sekarang serunya Om, ini katanya ini store Ciklit terlengkap ya? Terlengkap. Jadi semua Ciklit ada ya? Pertama ya di Bandung, ini nih yang terlengkap nih. Oke, mantap. Nah, nama Ciklit kan yang gue tahu kan susah-susah semua. Susah. Tapi yang gue tahu juga ikannya indah-indah semua kan Om? Ya. Ikannya bagus-bagus, Bagus-bagus, cantik ya. banget ya gitu. Nah. Oke. Nah, gimana kecantikan mereka semuanya nih Om? Ya. Yuk, kita lihat dah. Yuk. Oke, halo. Ya. Oke nih, bro. Nih gue dengar katanya di sini tuh emang store Ciklit terlengkap yang di Bandung. Bener ya? Jadi Iya. semua Ciklit ada? Oke, gokil. Ada berarti Mantap. mantap ini lengkap ya, terlengkap nih. Oke. Boleh dong kita kenalan dulu siapa nih? Oke, Namanya? ya, dulu. Saya Derry. Oke, dari Saya Andika Bayu. Oke. Bang Andika Bayu. Andika Bayu. Oke. Saya Sakti. Oke, Bang Sakti. Oke. Kayaknya- Oke. Nah, ini Oke. kita pengen banget nih lihat nih ikan-ikan Ciklit semua jenisnya itu seperti apa, karena yang gue tahu kan gue cuma ngeliat-ngeliat doang nih, kalau setahu gue nih. Ya. Namanya kan ribet ya bro ya? Iya. Gitu, namanya kan agak susah nih gitu. Tapi ikannya cantik banget. Nah, kita pengen lihat nih gimana nih Om? Ya, kita pengen lihat sambil kita pengen tahu sih cara pelihara ikan ciklit ini kan. Oke. Kita pengen belajar. Ya mudah-mudahan teman-teman di Indonesia nih suka dengan ikan ciklit ya. Kita Karena belajar. nggak susah kok ya, nggak ribet kan ya? Nggak susah ya? Nggak Oh, ribet oke. gitu. Jadi Ya. tips and triknya gimana? Ya. Terus kita juga pengen lihat ikannya nih. Ya. Jadi di mana ikan? Gimana kita ini? Dalam aja. Oh, langsung dalam. Oke, mantap. Yuk. Kita ke dalam dulu. Oke teman, kita bersama Kang Derry nih. Kita bahas tentang ciklit nih Kang. Ya. Nah, ciklit ini asalnya dari mana nih? Kalau misalnya Ciklit sih dari benua Afrika sama Amerika ya Om Iya. kayaknya. Tapi ada juga dia dari India, dari perairan India ada juga. Ya. Jadi ada pembagian ciklit Afrika dan Amerika ya. Betul. Nah, ini ada India juga. Ada India juga. Nah, biasanya di Indonesia ini banyak ikan ciklit jenis apa? Afrika dan Amerika sih di kita udah banyak ya Om. Udah banyak ya? Udah banyak Ya. sebetulnya. Untuk yang jenis India sendiri karena jenisnya tidak sebanyak yang Afrika dan Amerika, di kita pun masih sedikit. Masih sedikit untuk India ya. Ya. Untuk ciklit ini kira-kira merawatnya sulit nggak nih? Kalau perawatan sih sebetulnya sama ya kayak ikan-ikan biasa yang lainnya sebetulnya sama. Cuman nih kadang kita tidak aware Ya. dengan parameter air sama pemberian pakan, biasanya sih lebih ke situ. Nah, sebetulnya kalau misalnya untuk perawatannya samalah sama ikan hias pada umumnya. Pada umumnya kalau untuk air di sini nih normal biasa ya. Betul, Ya. betul. Ya mungkin kalau seperti lohan ya. Karena saya juga banyak lihat juga ada ikan lemon ya. Lemon terus sama yang putih apa ya? Snow White. Snow White itu sering banyak di pasaran di pasar yang Warung Jatinegara. Nah itu salah satunya ikan ciklit ya. Betul. Nah ikan ciklit ini kan saya lihat ini ya yang banyak ini nama-namanya banyak banget. Nah Banyak banget namanya. Karena saya pun yang udah main ikan ciklit masih butuh bantuan Google ya Om ya. Untuk tahu nama yang benernya dan untuk jenisnya seperti apa, karena kalau pernah lihat di bukunya itu ya itu nyampe beribu jenis itu tuh. beribu jenis ya. Betul, Ya. dari satu benua itu dia bisa beribu-ribu jenis. Ya, mungkin di aplikasi juga adalah tentang ciklit ya, dan itu ada nama-namanya. Betul. Kalau ciklit ini biasanya digunakan di pH berapa sih? Kalau untuk aplikasi sendiri kita lebih dari pH netral, kita sebut pH netral pH 7 ya Mbak. pH 7 ke atas. Ya. Misalnya ke atas itu 7, 8, 9. Dan kalau misalnya Amerika biasanya kita bisa disebutnya soft. pH air soft. Ya. 7 ke bawah. 7 ke bawah ya. Jadi, nah ciklit-ciklit yang biasanya dicari di pasaran ini apa sih? Ya. Kalau siklit yang banyak cari di pasaran sih, kalau misalnya untuk sekarang ya, Iya, Mbak. iya. Kalau sekarang sih lebih cenderung orang lebih seneng siklit Afrika. Afrika. Betul, lebih banyak siklit Afrika karena satu dia antibodinya lebih kuat ya, kalau Lebih kuat, menurut, ya. menurut pengalaman itu lebih kuat Ya. antibodinya, dan dia dengan cenderung air di kita tuh biasanya pH-nya tuh netral ke atas Ya. biasanya.
Jadi orang banyak yang nyari cichlid Afrika. Itu sih yang ya. apa yang sekarang lagi banyak orang cari. Atau kalau untuk jenis atau ininya apa variatif ikannya? Variatif Aulonokara sih masih banyak dicari. Aulonokara atau jenis Haplochromis itu masih banyak dicari. Nah, kalau ikan cichlid yang dibutuhkan ya untuk filterisasinya itu apa standar biasa aja atau gimana? Filtrasinya sebetulnya standar sih ya sebetulnya dengan kalau misalnya saya ya dengan menggunakan busa filter segala rupa dan penyediaan rumah bakterinya dan bahkan juga dibantu dengan bakteri starter gitu. Sebenarnya sama dengan ikan lainnya gitu. Jadi nggak ada yang maksudnya kalau bisa dibilang spesial sih enggak juga sih sebetulnya. Dia bisa hidup nggak tanpa apa aerator atau gimana? Kalau bisa hidup sih enggak, tetap itu suplai oksigen. Tetap oksigen ya. Ya. Tapi dia memang nggak terlalu apa harus membutuhkan oksigen yang banyak misalnya. Enggak sih. Ya. Cukupnya bahkan ada yang settingan akuariumnya dia karena nggak mau berisik ya Om ya. Iya. Si yang dari output filter itu dia nggak jadi gemercik, malah jadi arus itu. Oh jadi arus doang kuat ya. Kuat. Ya. Nah kalau untuk apa aquascape gitu ya. Betul. Nah itu bisa nggak? Ada beberapa jenis yang bisa kita aplikasiin di settingan aquascape. Iya. Contoh kayak Ramirezi. Terus ada Gymnogeophagus altispinosa. Iya. Mereka bisa dibilang untuk aquascape mereka ramah. Mereka nggak ngerusak tanaman, nggak ngerusak substrat. Oh ya. Itu sih beberapa ada ikannya kecil sih sebetulnya. Jadi karena kecil itu dan di habitatnya pun mereka ada kayak daun seperti itulah, jadi nggak ngerusak Ya. Nah mungkin kalau pakai batu-batuan itu emang seperti itu biasanya di alamnya mereka seperti itu. Di alamnya sih seperti itu sih. Kalau misalnya saya referensi dari YouTube dari YouTube ngeliat ya dengan batuan, dengan batu apa tuh disebutnya? Kalau kita sebutnya batu kali gitu. Ya, itulah batu karang lah ya batu. Jadi enaknya main cichlid itu settingan kita itu kalau kita bisa dibilang tuh hardscape ya. Hardscape ya. Dengan substrat dan batu apapun kita aplikasi kita setting tuh itu masuk ya. Semua ya. Karena kalau dilihat secara kelintas ini orang lihat pasti pikirnya ikan laut ya karena warna-warni ini ya yang variatifnya dengan warna-warninya ini yang bikin menarik ya. Nah kalau untuk warna ya biasanya itu warna itu mempengaruhi dari usia atau enggak? Kalau warna sih sebetulnya lebih ke treatment dan sistem progresnya kita yang dan yang paling utama gen ikan itu sendiri. Kalau gen ikan itu sendiri bagus ya tanpa diprogres pun dengan pakan yang biasa pun sebenarnya dia bisa settle, bisa perform misalnya dia settle gitu. Dan settingan akuarium pun itu menunjang untuk si ikan bisa perform gitu. Nggak sebatas harus pakai pakan yang bagus terus, tapi tingkat kenyamanan si ikan nggak kita perhatiin itu tetap nggak maksimal. Jadi mempengaruhi ya tempat dia tinggal juga mempengaruhi ya. Nah mau buat pemula mungkin ada masukan untuk pelihara ikan cichlidnya ini? Mungkin kalau untuk pemula saya lebih ke pelajari dulu ikannya kali ya Om. Pelajari dulu ikannya, terus pelajari juga air di rumah seperti apa. Jangan sampai udah beli tahu-tahu mati malah nggak jadi hobi ya, udah putus asa gitu. Jadi pelajari dulu karena udah banyak forum ya Om ya. Nggak selalu harus Google, sekarang masih banyak forum yang bisa kita cari ilmunya. Itu sih jangan ada rasa kapok. Nah teman-teman juga nih kan kadang-kadang pelihara cichlid nih udah besar gitu ya, mereka mau coba ternak lah ya. Nah untuk di breeding gitu ya. Nah itu. Nah indukan biasanya size berapa itu? Kalau misalnya untuk Aulonokara sendiri kita sebutnya peacock ya. Ya peacock. Jenis peacock. Peacock itu betina itu biasanya di ukuran 3 inch atau 7-8 cm lah betina. Jantan itu di 10 cm dia udah bisa jadi. Udah jadi indukan ya. Beda dengan Haplochromis. Kalau Haplochromis karena dia jenis besar, dia minimal ukuran indukan betinanya itu 15 cm. Jantan itu di 20 cm biasanya. 20 cm ya. Hampir sama kayak Frontosa ya. Bisa nggak bedakan jantan dan betina? Kalau misalnya untuk Aulonokara sih bisa ya kasat mata ya, karena dari warna dan bentuk badan biasanya dia udah kelihatan. Yang betina yang agak bulat lah. Terus kalau misalnya dari warna jantan udah pasti keluar warna. Gitu. Dan untuk lebih pasti sih tetap harus tetap lihat ya. Di paintingnya ya. Kita review ikan-ikannya. Boleh. Ayo ya teman-teman, kita bareng sama Eda kita review ikan-ikan cichlid yang ada di Kembar Aquarium ini.
Oke, yuk kan kita jalan. Ya, oke. Ya, tadi teman-teman ya kita sudah dapat edukasinya ya sama Kang Dery nih ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nih. Sekarang kita pengen lihat ikan-ikannya. Nah, Ya, kan? ini nih teman-teman, kita pengen lihat ikan-ikan seperti apa. Yuk, Ayo. Bang Dery dari mana? Kita mulai. Kita start dari mana? Kita yang Mau ini. start dari sini atau dari sini terserah. Dari sini dulu. Oke, dari sini. Oke. Oke, siap. Yuk. Oke, dari mana? Ini. Ya. Mana? Yang mana? Ini nih. Oke. Ini cut and shoot tuh. Ya. Iya. Oke, sini. Boleh. Oke. Nah, ini jenis apa ini? Ini kalau yang loreng ini, Ya. ini biasanya kita sebut OB peacock nih. Ini dari famili Aulonokara. 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 Ya, habitat asli dari Afrika. Oh, dari Afrika. Yo. Oke. Jadi- Aulonokara ya. Betul. Yang loreng ini OB peacock. Kalau yang ini kita biasa sebut dragon blood. Dragon blood albino. Ya. Oke. Karena ini mata merah ini albino. Ya, oke, nanti kita bakal insertin yang lebih jelasnya ya. Untuk pakannya gimana? Untuk pakan sih kita di sini selalu menggunakan pelet ya, pakan yang jadi ya. Ya. Jadi untuk kandungan protein segala rupanya kalau dari pelet kan dia udah lebih komplit. Oke. Nah, jadi Pelet kita yang selalu bagus tuh pelet yang gimana, Bro? Ada pelet khusus untuk ikan-ikan siklet gini atau Kalau pelet khusus sih sebetulnya ada ya, yang untuk khusus untuk ikan siklit. Iya. Cuman biasanya di kita banyaknya pakai pelet yang banyak pada umumnya aja lah. Gitu. Oh gitu. Yang sering dipakai sama yang di luar lah ya. Betul, betul. Oke. Dari merek-merek tertentu biasanya yang istilahnya udah punya branded pun banyak yang khusus untuk siklit. Gitu. Oke. Ya. Mungkin salah satunya kari ya, teman-teman ya. Oke, tapi kalau Oke. untuk pH air sendiri bagusnya di berapa? pH air kalau untuk Afrika sendiri dia lebih cenderung dari 7 ke 8 ya, istilahnya dari netral ke tinggi ya. Oke. Kalau Afrika, kalau siklit Afrika 7 ke 8. ke 8. 7 ke 8 pH ya. Betul. Ya. Kalau pH rendah gimana biasanya? pH rendah ada beberapa ikan dia yang bisa settle, tapi dia tidak akan perform. Perform ya? Perform Entah- itu dalam artian seperti apa? Entah warnanya dia nggak keluar atau pertumbuhannya yang terhambat. Oh. Walaupun makannya banyak tapi tetap aja itu. Betul. Ngefeknya di situ. Betul. Oke, lanjut yang bawah nih. Nih, ini lanjut yang ini. Ini Redfin Borley. Devin Borley. Sorry. Yellow. Ini Yellow. Borley. Yellow Borley. Iya. Oke. Ya. Ini sama sih sama yang atas tadi yang Afrika. Sumpah guys, ini cantik banget ikannya sumpah. Ini Yellow Borley. Kalau Ini belum maksimal warnanya. Belum Karena maksimal. Ini size-nya masih dibilang size kecil. Oke. Ya, di alamnya dia sampai 25 cm dia bisa. Kalau untuk harga gimana nih? Gokil. Untuk harga, Ya. untuk harganya 50.000 kurang segini. 50 ribuan. Tuh murah guys. Tuh di Kembar Akuarium ikannya terjangkau tuh harganya murah. Iya. Ini 50.000 dan dia besar bisa sampai 25 cm. 25 cm. Untuk menuju 25 cm kira-kira butuh waktu berapa lama? Kira-kira? Sepengalaman saya sih 4 tahun dia bisa sampai 25 cm. Oke. Tapi itulah seninya ya, itulah seninya merawat ikan, pelihara ikan. Iya. Kita ngasih makan sampai dia bisa bertumbuh besar gitu. Oke. Lanjut yang bawah. Lanjut. Terus yang bawah ini ada apa tuh? Obembuna. Kalau Obembuna gini. Jadi kalau Obembuna uniknya dia coraknya sama kayak yang tadi Alon. Maimunah. Embuna. Oh, gue denger Maimunah. Embun-bun. Jadi kalau Obembuna dia corak Obembuna dia coraknya sama kayak yang Aulonokara tadi yang di atas. Ya. OB peacock sama. Cuman dia beda di bentuk badan. Oke. Bentuk badannya bisa dilihat si mukanya kepalanya itu dia lebih bulat. Oke. Oh, kepala lebih bulat bedanya Bulat, dibanding ya. itu ya. Dan basicnya pun beda. Kalau itu kan omnivora ya. Aulonokara itu masuk ke omnivora. Kalau ini lebih masuk ke herbivora. Tapi ini jenis ntar embuna. bisa gede size berapa? Paling besar? Pengalaman sih paling besar itu 15 cm. 15 cm ya gitu. Oke. Lanjut kita. Lanjut. Di sini kita punya Nah, ini dia nih. Ini kedemenan gua nih Frontosa nih. Gue bingung di sini. Gua jujur sama Om Esa dulu sempat nyari Frontosa susah Om Esa. Ya. Karena memang waktu itu sempat susah ya Frontosa ya gitu. Nah, gua lagi nyari Frontosa dan ternyata gua baru tahu juga Frontosa banyak jenisnya. ada beberapa Bener ya? Betul. Bener ya? Betul. Oke, jenisnya apa ini Bang? Kalau yang di sini kita punya ini ada Frontosa moba. Oke. Frontosa moba biasanya dia lebih dominan ke biru keunguan ya. Biru Bisa dibilang keunguan. kayak violet gitu lah. Kalau MOBA ya. Kalau moba. Terus ini kita ada yang kapampa. Kapampa dia lebih biru dan biasanya corak di yang jenongnya ya. Ini kan nanti
semakin dia ukuran besar, size besar, dia bagian jantan itu dia jenong hampir kayak lohan lah jenong gitu. Ada jenongnya. Oke. Dan biasanya dia ada Bukan motif. berarti jenong itu dia jantan, tapi betina juga bisa. Betina jenongnya dia ada jenong cuman tidak sebesar jantan. Oh, gitu. Nah kalau ini dan ada corak di si ininya apa namanya tuh di jenongnya itu dia ada corak sisik. Oke. Nah, itu. Masih gue seneng sih kapampa nih. Yang ini Empimwe. Oke, Pimwe. Empimwe sih. Oh, Pimwe. Oke, ini ya di Frontosa Empim. Empim doang tulisannya nih. Pimwe ya. Pimwe. Oke. Nah, Bedanya apa nih? Lebih cenderung warnanya tuh lebih ke biru muda sebetulnya kalau Empimwe itu. Oh, Jadi sebenarnya lebih yang membedainnya lebih dari warnanya aja sih sebetulnya kalau Frontosa. Dan beda lagi kalau misalnya ada yang jenisnya Burundi, dia ngebedainnya di garis matanya dia tebal. Si marking di bar di mata ininya, kalau Burundi itu tebal. Iya. Tapi Burundi nggak ada di sini ya? Burundi ada di dalam. Oh iya, ada di dalam. ya. Oke, tenang. Ntar kita bisa tunjukin. Sebenarnya sih dari Frontosa ini ada berapa macam sih? Frontosa itu kalau yang masuk kita ngobrol yang ada di Indonesia aja lah Iya, ya. Indonesia. Yang saya temuin itu dia cuma ada Moba, Burundi, Kapampa, Pimwe, terus ada Mikula, yang terakhir tuh gitu sih. Yang itu yang banyak beredar di kita. Berarti ada sekitar 5 ya? Black Widow sama 6 Black Widow. Oke, 6 ya? Betul. Sama Black Widow. Nah, Black Widow itu agak unik. Kalau misalnya Uniknya apa? biasanya Frontosa kita cuma dapat dia cuma bar yang lurus-lurus doang. Kalau Black Widow dia ada garis vertikal, ada garis horizontal nih. Oke. Gitu. Cuman benar nggak sih tadi kalau nggak salah gue sempat dengar Frontosa itu dia lebih mudah kena pH shock. Betul. Benar nggak? Untuk pH shock dia lebih apa ya? Kalau misalnya kita bilang lebih rentan nih. Jadi biar teman-teman semua tahu nih maksudnya. Jadi kalau Iya. untuk pemeliharaan Frontosa nih, ya disarankan untuk apalagi pakai bukan air tanah ya, yang kadar parameter airnya dia bisa berubah suatu waktu. Sangat disarankan untuk menguras tidak lebih dari 50%. Oke, jadi better gantinya 10-20% Maksimal lah. 30%. Maksimal 30% penggantian air ya, supaya dia nggak kaget ya. Betul. Oke, tuh biar ikan kalian nggak mati, gantinya 30% aja. Yang kayak saya. Oke. Pernah merasakan ya? Udah Pak. Udah. Pak. Udah. Makanya sampai kita nyari lagi susah Pak. Susah banget. Oke, ini ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa juga. Sa. Dari sekian ini yang kira-kira yang banyak dicari jenis apa? Kalau yang banyak dicari sih sebetulnya Burundi ya. Burundi, ya. Dan lebih biasanya untuk orang yang baru mulai untuk melihara Frontosa biasanya diawalnya dari Burundi. Burundi, ya. Cuman kalau misalnya untuk kelas Kenapa tuh orang-orang biasa mulai dari Burundi? satu harganya dia lebih murah Oh, dan ikannya bisa dibilang dia lebih kuat. lebih murah, lebih kuat. Betul. Tapi kalau untuk warna kira-kira gimana tuh? Warna sih lebih bagus Moba. Oh, Warna. bagus Moba. Gitu. Karena Burundi dia size-nya bisa sampai 30 cm kan kalau Burundi. Oh iya. Kalau yang kayak gini dia maksimal nggak akan sampai 30 cm. Oh gitu. Jadi Tapi, kalau oke. Iya, udah. silakan. Selain. Nggak lu dulu. Oke, tapi kalau ikan ini dibikin konteng gitu dengan ikan lain bisa nggak? Bisa. Frontosa itu? Bisa. Masukin bareng arwana misalnya contohnya? Bisa banget. Tapi yang size-nya nggak sama kok, maksudnya nggak beda jauh gitu? Dulu saya pernah coba nih. Ya? Konteng arwana ukuran 60 cm. Ya? Saya konteng dengan ukuran yang 20 cm. Ya? Itu aman. Aman Oke. banget. Karena mungkin Frontosanya size berapa? Frontosanya size di ukuran 17 cm lah. 17 cm, terus arwananya? Sekitar 50 lah. Oke, so buat teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya kalian mau punya Frontosa nggak harus akuariumnya hanya untuk Frontosa, tapi bisa dimix Bisa. dengan yang lain lah ya, gitu. Oke. Silakan Bapak. Sungkan saya ngelewatin orang tua. Nggak, gua kan mau nanya harganya doang. Oke, dari yang awal, dari yang basic tadi. Kalau kalau Burundi sih, Burundi. kita biasa jual ukuran kecil biasanya. Iya. Ukuran 1 inch itu kita biasanya ngejual 15.000 per ekor. Per ekor 15.000. Oke, Burundi. Kalau misalnya Moba ukuran segini kita biasa matok harga dari 500 sampai 600. Itu size berapa? Size ada 8 atau 10 cm lah. Oke, 8-10 cm. Oke. Kalau yang Kapampa sendiri kita biasanya baru harganya 350 sampai 450. Kapampa, benar Untuk ukuran Kapampa berapa 8 tadi? sampai 350 sampai 450. 310 sampai 400. Oke. Nah, kalau yang Yang Pimwe sama Kapampa. Nah, yang itu yang apa namanya? Yang Black Widow?
Yang Black Widow, nah itu yang Black Widow harus diupdate harganya. Oke, karena itu rare ya, bisa disebut rare nggak sih? Kalau disebut rare enggak juga, Oh, enggak cuman juga. kalau misalnya untuk nyari di toko biasa susah juga gitu. Susah ya. Betul, betul. Paling murah memang Burundi ya. Burundi paling murah. Betul. Dan itu yang lebih mudah didapat sama orang-orang ya? Iya, betul. Oke, di pasar ikan hias contohnya misalnya gitu, itu pasti Burundi ya? Burundi. MOBA jarang? MOBA kalau sekarang sih udah mulai banyak ya. Oh, sekarang udah mulai banyak? Udah mulai banyak. Oke. Tapi secara selintas nggak ada perbedaan ya. Kalau untuk selintas sih Sama aja ya. susah ya ngebedainnya. Iya. Jujur kalau gue nih sebagai orang awam nih ya, kalau gue ngeliatnya ya sama gitu, kelihatannya gitu. Tapi kalau mungkin diperhatikan dengan detail jelas, baru kelihatan bedanya ya. Saya 3 tahun om bisa bedain Frontosa. 3 Gila, tahun main butuh Frontosa. 3 tahun ya. Iya. Gila bos. Oke. Ya ini Frontosa ya. Oke, tapi kalau Bang Dery sendiri lebih prefer apa? Lebih senang apa? Untuk Frontosa? Saya lebih senang MOBA sih. Nah, sama berarti ya. Sama MOBA sama Black Widow. Oke. Karena ya unik gitu ya kayak barnya Kalau ya. Black Widow gue belum lihat ya. Kalau gue sih udah lihat ini ya. Nah. Oke. Oke, mau lanjut kita? Kita lanjut yang lainnya. Mana lagi nih? Siklitnya. Mau yang mana? Yang mana, Bang? Ini. Nah, ini. Oke. Nah. Oke, Kong. Sama Abu nggak bisa maju? Oke. Yuk. Nah, kita ini jenis apa nih ciklitnya? Ini Alonokara. Alonokara. Ah. Kalau Nogara sama dong hampir kayak yang sana. Betul. Itu Alonokara. cuman beda jenis. Kalau yang itu tadi Alonokara OB Peacock sama Dragon Blood. Kalau yang ini dia Baensi sama Red Eureka. Ya. Oke. Nah, Ngebedainnya yang ini nih sulit banget ini. Bentar dulu. Coba lu ulangin apa namanya? Alonokara, Banci, Baensi. Banci. Makanya Bang, Bang Dery pelan-pelan. Pelan-pelan kasih taunya biar kita juga paham nih. Benci, Apa? Benci ya. Alonokara, Baensi. Oh. Baensi. 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 Dengan sama Red Eureka. Red Eureka. Baensi sama Red Eureka. Ya. Oke. Oke. Yang mana itu? Kira-kira? Kalau yang Baensi itu yang kuning. Oh, yang kuning. Baensi yang kuning. Oke, yang kuning ini ya. Oke. Uh, Kalau Eurekanya dia yang karena ukuran segini dia belum merah, jadi masih warna orange. Oranye ya. Oke. Oh iya iya. Oke. Mantap. Untuk Tapi sumpah harga- ini cantik banget sih kan ya. Untuk harga gimana? Untuk harga di sini kita biasa jual ukuran kecil, ukuran 1 inch itu sekitar 25.000 sampai 30.000. Oke, mau itu Baensi atau yang satunya? Eureka, betul. Oke. Satunya apa? Hah? Satunya apa? Anak TK. Apa tadi? Red Eureka. Kan? Red Eureka. Mereka. Yang bawah ini gimana? Yang ini sama masih ya? sama yang atas. Oke. Oh, ini sama ya? Sama. Cuma Red ini Eureka. lebih besar. Lebih besar ya? Lebih besar Size-nya size-nya. lebih besar. Oke. Udah, lanjut. Oke, lanjut. Yang mana? Ini kali. Atau mau itu sini? Ini. Terserah. Yang mana? Oke. Nah, ini yang agak besaran ini Ada Protomelas Pilonotus. Wow, cantik sekali kan ya. Kalau di sini biasanya disebutnya Mararok. Mararok. Kan itu. Iya. Dia karena nanti gede itu dia akan putih, nggak akan kuning gini si badannya tuh. Dia kan apa? Putih. Ini biru ini. Putih biru. Yang kuningnya. Oh, yang kuningnya. Nah, yang birunya dia Yang tetap, kuningnya. cuman yang kuning ini dia akan berubah jadi putih. Oh, gitu. Oke. Dan ini masuknya ke haplochromis. Hap. Ya, kalau misalnya orang siklit biasanya ngomongnya hap, jenis Oke. hap gitu. Oke, kalau kita hubnya beda ya. ya. Hapnya. Paham. Yang ini ya. Coba. Yang ini haplochromis. Yang ini namanya Champsochromis hareleus. Champsochromis Camso Promise. Arelius. hareleus. Oh, Carelius. Oke. Itu ini bisa dibilang ini predatornya siklit sih. Kalau Oh, kita iya. bilang tuh karena dia size-nya bisa 40 cm dan kita kasih cerek makan dia. Makan juga ya? Makan juga. Gokil. Ya. Memang agak panjang ya jenisnya ya. Dipanjang Betul, dan betul. kurus Betul. ya. Beberapa Gue yakin, ini yang PR editor gue ngasih namanya nih. Ya, selamat Anda ya, oke. Ya udah. Nah, ini ya jenisnya ini ya. Jadi ini kuningnya nanti dia akan putih. Gitu. Jadi dia akan putih biru nanti ya. Kalau untuk harga harga itu kalau yang ini kita yang Protomelas ini kita biasa jual di 150.000. 150. Betul. Kalau yang ini Yang Camso ini biasanya di 250 sampai 300 yang size segini ya. ya kayak ini ya. Iya. Oke. Oke. Tapi untuk dapetin ini mudah nggak sih di luaran sana? Agak susah ya? Kalau disebut mudah, enggak ya? Agak susah ya berarti. Susah nggak susah? Nyebutinnya susah. Kayak nyebutin namanya susah ya. Oke.
Agak susah. Agak susah ya. Betul. Oke, berarti adanya hanya di Kembar Aquarium ya. Gambar akuarium. Oke, nah, tuh guys, hanya ada di Kembar Aquarium. Yang mau cari jenis-jenis ciklit, nah di sini dia Nah, di sini. banyak banget variatifnya. Oke. Oke, lanjut. Lanjut kita kemana? Gimana mau dibahas nggak yang ini? Boleh dong. Ini Kita boleh dong. Ini Snow White. Oh Ini iya, Snow ini White ya? Snow White. Snow White. Yang ikan yang biasa kita dapetin di toko ikan tuh. Iya. Iya. Buat yang biasanya kalau orang yang pemula ya, kita bilang pemula, masuk ke toko akuarium tuh sering sebetulnya lihat ikan siklit. Iya. Cuman yang sering banyak ditemuin kayak ini Snow White, terus lemon om, Iya. bukan melon Bukan om. melon ya. Lemon ya. Lemon, terus ini ada lombardoy. Oke, Lombardoy. Lombardoy ini. Oke. Wow. Terus ada niasa. Biasa ya. Ini karena sering dipakai buat aquascape atau apa? Enggak, justru kalau di aquascape tanaman Hancurin dia? habis. Oh, habis ya? Tanaman. Oke, berarti nggak cocok juga. Karena dia basicnya herbivora. Dia gitu. tuh betul. Dia begitu ada lumut atau ada apa, habis. Habis ya. Tanaman dihajar ya. Iya. Pasti dia. Oke, lanjut. Oh, kalau yang kecil-kecil ini berapaan nih? Kalau Sini. kalau Snow White ini ukuran size segini kita biasa jual 3.000 sampai 5.000 ya. 3.000. Betul. Tadi ini apa ini? Lombardoy. Lambardoy. Ntar dulu biar teman-teman nggak salah, 3.000 tuh 3.000 rupiah ya. 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 Oke, 3.000 rupiah. Oke. Nah, kalau untuk ini nih, ya, size-nya bisa sebesar berapa nih? Size itu maksimal sekitar 10 atau 12 cm. Oke. Sama yang bawah ya? Sama. Sama main dua. Oke. Kalau yang di bawah juga harga sama. Harganya sama. Oke. Oke, lanjut. Kalau yang ada niasa. Oh, ada niasa. Ya, ini niasa banyak sih di pasar Parung juga. Tuh, yang paling gampang dapat Paling gampang. di pasar itu ya niasa, lemon, Snow White, lombardoy. Oke, berarti tiga ini yang lebih mudah dicari ya. Betul, Gitu. betul. Oke, mana lagi lanjut? Yang Ini ya. ini. Oke, sampai di sini dulu liputan ciklit di Kembar Aquarium. Nantikan bagian keduanya dan kita akan liput juga ikan-ikan predatornya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.